Bang, kapan Konyaku Hakisareta? Bang, kapan alur ceritanya Konyaku? Bang, 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 bang. Jujur aja, gua gak bakal masalah kalau kalian komen kayak gitu. Tapi, jangan sampai kalian semua komen kayak si Egi terlalu OP ini. Dia komen persetan dengan silver play button. Konyaku belum upload woi. Gua yakin para bocil aja bakalan mikir ulang kalau mau komen kayak gini. Dan gua yakin bocil-bocil yang nonton gua pastinya bisa dan mau menghargai usaha orang lain dan mungkin ikutan bangga dengan pencapaian silver play button itu. Tapi ya daripada kita berakhir dengan ngerujak si Egi terlalu egois ini, mending kalian semua bantu gua dengan ngepost tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah biar gua bisa tetap semangat dalam menghadapi realita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Konyaku Hakisareta episode keempat sampai kelima. Scene berlanjut dengan memperlihatkan Allen yang sama sekali gak gentar melihat sosok golem besar yang merupakan leader dari para preman tadi. Charu pun khawatir di saat melihat Allen yang malah mendekati bos preman itu. Namun tepat setelah Allen meminta Charu untuk tenang, ia seperti mengenali sosok golem di depannya saat ini. Yang mana ternyata si golem memiliki nama Magus. Tanpa mendengarkan atau menanyakan alasan kenapa bisa Allen mengetahui namanya, secara tiba-tiba tak lama kemudian, nyali besar si bos golem langsung ciut hanya karena Allen yang menyebutkan namanya saja. Melihat bos mereka yang malah suren, para anak buahnya langsung memprovokasinya yang diyakini bisa ngalahin Allen dalam satu kali jontosan. Namun yang terjadi, di tengah Charu yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, Eruka datang dan menjelaskan soal masa lalu kakaknya yang menjadi lulusan termuda dalam sejarah di usia ke-12 tahunnya. Dan saking jeniusnya, Allen sampai dijuluki sebagai sang raja iblis. Di saat si Magus mengira Allen yang akan memaafkannya, namun harapan itu langsung pupus begitu melihat wajah Allen yang udah kayak bapak gua pas lagi nyari penjabut jenggotnya. Namun di saat Allen yang mau menyebut Charu sebagai miliknya, ia pun harus dibuat berpikir ulang dan tenggelam dalam dilema yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sampai pada akhirnya, singkat cerita di keesokan harinya, Eruka dan Mia mendapati sang raja iblis yang lagi galau di depan rumahnya. Setelah ditanya apa yang terjadi, Eruka pun langsung menyadari satu-satunya hal yang bisa membuat kakaknya galau pastilah berurusan dengan Charu. Dan ternyata Allen kembali berdilema dengan perasaannya sendiri, di mana Shin kemudian mundur di malam harinya. Nampaknya Charu yang baru aja diberi gaji oleh Allen. Meski awalnya menolak, namun di saat Charu yang seperti tak pikirkan sesuatu, ia pun mau gak mau menerimanya dan turut mengajukan satu permintaan pada Allen. Dilema yang dimaksudkan ialah Allen yang malah mengiyakan permintaan Charu, meski Charu sendiri berniat membatalkannya karena tahu Allen yang akan sangat khawatir padanya. Alasan Allen yang mengiyakan permintaan yang gak lain karena itu kali pertamanya Charu menginginkan sesuatu dari lubuk hatinya. Rupanya, cara yang dimaksudkan oleh Eruka dan Mia tadi ialah membuntuti Charu dari belakang. Sementara itu, terlihat Charu yang saat ini lagi membaca peta yang telah dibuatkan Allen sebelumnya. Tak lama berselang, Eruka menanyakan tujuan Charu yang ingin datang ke kota itu seorang diri. Setelah memberitahukan Charu yang ingin mencoba berbelanja, Mia pun bertanya barang apa yang ingin dibeli olehnya. Melihat wajah Allen yang seolah bersedih, Mia dan Eruka yang awalnya menaruh simpati padanya pun langsung menarik kembali rasa simpati mereka barusan. Tak lama setelah itu, Mia pun merasa gawat karena arah kesasar Charu saat ini adalah markas geng preman yang bernama Seven Fang. Dan ketuanya ialah sesosok pria pengguna ular beracun yang bernama Glow. Mendengar ucapan Mia barusan, sontak Allen yang khawatir pun langsung berkata ia punya urusan penting sebelum akhirnya melenggang pergi dari sana. Perginya Allen, Mia dan Eruka semakin khawatir karena gak lama lagi Charu akan sampai di markas para Seven Fang berada. Dan benar aja, tepat ketika Charu sampai di sana, Glow dan beberapa preman langsung mendekatinya, dan hal itu jelas membuat Mia dan Eruka sangat khawatir dalam seketika.
mengira para preman yang mengerumuni Charu saat ini ingin berbuat jahat padanya. Namun ternyata di tengah ketidakpahaman Eruka dan juga Mia, Allen datang dan menjelaskan situasinya saat ini. Di mana ternyata tepat sebelum Charu tiba di sana, dirinya telah terlebih dahulu berkompromi dengan para preman menggunakan tinjunya. Mia pun baru menyadari banyaknya kotoran dan juga luka benjol yang menghiasi para preman di sana. Charu yang melihat para preman pun langsung menanyakan kondisi mereka yang tak terlihat baik-baik saja di matanya. Semua anggota geng Serpent Fang pun langsung terkejut karena Charu yang khawatir dengan luka yang mereka alami saat ini. Mereka pun semakin terkejut karena Charu yang terlihat memberikan potion penyembuh kepada preman seperti mereka. Berkat kekuatan kepolosan dan kebaikan hatinya, semua anggota geng Serpent Fang pun berjanji akan bertobat dari pekerjaan haram mereka selama ini. Melihat kejadian itu, sontak Allen, Eruka dan juga Mia pun terkejut karena perkembangan story semacam itu biasanya hanya terjadi dalam cerita dongeng saja. Tak lama kemudian Glow pun emosi di saat ada dua bawahannya yang mau cepuk ke Charu bahwa tadi Allen telah mengancam mereka menggunakan bogem Raja Iblisnya. Singkat waktu, di saat Charu yang memberitahukan kebaikan hati Allen yang telah mengangkatnya menjadi pelayan di tengah ia yang sudah tak memiliki tujuan lagi, namun para preman menolak untuk percaya bahwa Allen akan punya hati bak malaikat seperti itu. Yang bahkan, hati sang Raja Iblis harus dibuat seperti tersayat-sayat di saat Glow dan gengnya merasa hubungan mereka berdua yang sama sekali nggak cocok. Meski emosi, tapi Allen sendiri telah menjadi betapa tidak cocoknya dua sifat bertolak belakang yang dimiliki olehnya dan juga Charu. Setelahnya, Charu yang kelewat polos pun langsung memberitahukan tentang kenakalan yang diajarkan oleh Allen padanya tadi malam. Yang mana karena ucapan yang kelewat sus, timbullah satu kesalahpahaman yang sangat besar dalam seketika. Mengira semua telah selesai, namun Mia memberitahukan Charu baru aja masuk lebih dalam ke wilayah geng preman yang lainnya. Mendengar hal itu, Allen pun berniat membasmi semua geng preman di sana dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaannya. Dimulai dari geng keluarga boneka, geng Stan Serigala, geng Great Fragments, sampai geng-geng lainnya pun kini telah tunduk di bawah kekuasaan Allen, Eruka dan juga Mia. Demi kenyamanan Allen dan juga Eruka, Mia meminta mereka berdua untuk menyerahkan pengawasan Charu padanya. Di tengah Allen dan Eruka yang lagi nunggu di kafe, nampaknya Mia yang datang untuk melaporkan bahwa Charu baru aja selesai berbelanja. Allen yang khawatir karena Mia yang tidak mengawasinya lagi, namun Mia menjelaskan bahwa Charu tadi bertemu dengan kenalannya yang sepertinya akan aman jika bersamanya. Allen yang menanyakan benda apa yang dibeli oleh Charu, namun Mia mengaku tidak melihatnya karena itu akan melanggar privasi orang tersebut. Tak lama kemudian, terlihat Charu yang datang bersama bule pemilik kios aksesoris di episode sebelumnya. Allen pun harus dibuat sangat terkejut, sekaligus bertanya-tanya maksud dari ucapan bulenya yang merasa kagum dengannya. Charu pun memberitahukan bahwa sepanjang perjalanan, banyak orang yang membicarakan betapa baik hatinya Allen yang telah membawa kedamaian bagi wilayah mereka. Bulenya pun menambahkan itu karena Allen yang telah membasmi geng preman di wilayah tersebut yang selama ini telah menjadi biang masalah bagi para warga sekitar. Setelah berterima kasih sebagai perwakilan warga, bulenya yang salah paham dengan hubungan Charu dan Allen pun langsung membuat wajah mereka berdua memerah dalam seketika. Seperti bulenya dari sana, Allen pun harus dibuat seperti bocil yang gak kebagian hadiah di saat Charu yang terlihat memberi Mia dan juga Eruka masing-masing satu barang yang benar-benar sangat mereka sukai. Charu yang mengaku kebingungan dalam memilih hadiah untuknya. Hal itu sontak membuat sifat bocil cemburuannya Allen aktif di saat itu juga. Melihat hal itu, Charu pun menyesal karena sudah tidak peka sama sekali. Bersama dengan Charu yang ingin membetulkan kancing jubah Allen yang terlepas sebagai hadiahnya, ia ingin mendengar banyak hal tentang segala sesuatu yang disukai olehnya. Di mana itu ingin dia lakukan supaya ke depannya nanti ia bisa memiliki hadiah untuknya. Tin berlanjut dengan memperlihatkan Allen dan Charu yang lagi otw liburan menggunakan sebuah kereta kuda.
Namun tanpa mereka sadari, nampaklah dua sosok misterius yang membuntuti mereka dari kejauhan. Shin kemudian mundur tepat sebelum mereka pergi liburan. Pada awalnya Allen dan Charu hanya sedang bahas soal buku sejarahnya Akademi Sihir Athena. By the way, buat yang gak tahu, Akademi Sihir Athena itu adalah tempat Allen dan Eruka bersekolah dulu. Oke, lanjut. Setelah Allen menanyakan tempat yang ingin dituju oleh Charu berikutnya, Charu yang malu-malu pun sempat keceplosan. Ada satu tempat yang sangat ingin ia tuju. Charu langsung menarik kembali keinginannya dan mengaku menghabiskan waktu bersama Allen seperti ini dirasa lebih dari cukup untuk kebahagiaannya. Allen yang tahu ucapan Charu tidaklah berbohong, tapi ia menyadari Charu yang hanya tak ingin merepotkannya saja. Setelah cukup banyak pertimbangan, Allen yang ingin selalu membahagiakan Charu pun langsung memutuskan untuk pergi healing-healing dengan alasan ingin melihat wajah bahagianya sepanjang perjalanan. Nampaknya Charu yang masih keras kepala karena ia benar-benar tak ingin merepotkan Allen sama sekali. Melihat hal itu, mau gak mau Allen harus menggunakan kartu andalannya. Nah, di sini nih, kita bakal melihat betapa gobloknya Mia yang bisa-bisa masuk dan memberikan satu hadiah eksklusif dari perusahaannya yang dikhususkan untuk mereka berdua. Dan begitulah bagaimana Allen dan Charu bisa liburan gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Allen pun terkejut karena Charu yang terlihat terpukau hanya karena melihat pemandangan dari kereta kuda seperti itu. Charu pun mengaku bahwa ia sempat menaiki kereta kuda saat masih dalam pengejaran, tapi ia tak sempat melihat pemandangan karena situasinya yang sangat mencekam saat itu. Demi bisa mengganti topik seram itu, Allen pun memberitahu Charu yang tak perlu menyamar karena jarak tujuan mereka saat ini yang terbilang sangat jauh. Di tengah Allen yang lagi memandangi amplop liburan yang diberikan oleh Mia sebelumnya, Charu pun bertanya keyakinan Allen yang malah mengajaknya dan bukan yang mengajak Eruka. Oh, ternyata dua sosok yang kita lihat sebelumnya nggak lain adalah dua biang kerok yang juga menjadi dalang dari amplop tiket liburan ke Yunoha. Di mana itu Eruka lakukan supaya bisa mendekatkan hubungan sang kakak dan juga Charu. Ia bahkan rela membayar mahal untuk tiket liburan ke Yunoha itu dan membayar Mia untuk ikut dengannya demi bisa melancarkan rencana tersebut. Singkat waktu, meski Yunoha merupakan tempat yang sangat terkenal, tapi apa yang dituju oleh Charu bukanlah ke sana. Allen yang mencoba menebak tempat yang diimpikan oleh Charu jelas membuat Charu malu karena tempat impiannya itu merupakan tempat yang biasanya hanya ingin dikunjungi oleh para bocil. Sesampai mereka di Yunoha nampaknya mereka berdua, ia langsung disambut oleh salah satu pegawai di sana. Setelah menunjukkan amplop reservasinya, Allen pun akhirnya mengetahui bahwa tiket itu adalah sebuah jebakan yang diberikan oleh Mia padanya. Karena si mbak pegawai yang mengira mereka berdua adalah sepasang kekasih, bahkan sampai dikira lagi bulan madu di sana. Dugaan itu bisa timbul karena tiket yang dimiliki oleh mereka berdua adalah tiket spesial untuk pasangan. Meski tahu telah dijebak seperti itu, tapi setelah mbak pegawai yang memberitahukan tiket itu merupakan tiket termewah dengan pelayanan terbaik, jelas Allen gak bakal menyanyiakan kesempatan itu. Singkat waktu, Allen dan Charu pun terkejut karena ternyata pemandian Yunoha merupakan pemandian campuran yang mengharuskan para pengunjungnya untuk memakai baju renang. Berhubung mereka berdua tidak membawanya, si mbak pegawai pun menyarankan supaya mereka berdua menyewa baju renang yang memang dikhususkan untuk para tamu. Di pemandian, nampaklah Allen yang sedang menunggu Charu yang masih berganti baju. Namun tak lama setelah Allen yang membayangkan betapa wanginya Charu saat memakai baju renang nanti, ia pun harus mempersiapkan mental jiwa dan raganya karena Charu yang baru selesai berganti baju. Udah duga sih sebenarnya. Charu itu aslinya besar, tapi ketutup aja sama tebelnya baju. Setelah agak tenang, Allen pun langsung memuji betapa cocoknya Charu mengenakan baju renang yang baru aja nge-reveal ukuran aslinya. Sedangkan Charu sendiri
memuji celana renang Allen yang dirasa cocok untuknya. Mereka berdua kemudian berniat menikmati paket liburan gratis itu dengan sepenuh hati. Pijat spa, seluncuran air, pingpong, tembak berhadiah, sampai pada akhirnya mereka berdua terlihat menikmati sunset di pemandian air hangat. Tak lama berselang, Bapak pegawai datang mengantarkan pesanan es krimnya Allen yang mau ia berikan kepada Charu. Sebelum memberikannya, Allen terlihat memberi es krim itu sebuah sihir anti meleleh. Setelahnya, Charu pun diminta untuk menikmati es krim itu dengan santai. Melihat gadis kawaii yang menikmati es krim sampai sebegitunya, sontak hal itu membuat para pengunjung di sana, mau itu bocil, perempuan, ataupun lelaki, langsung memesan es krim sepertinya. Di tengah Allen dan Charu yang lagi menikmati kebersamaan mereka, seorang bapak dan anaknya datang karena si anak yang ingin meminta tolong supaya Allen mau merapali es krimnya dengan mantra yang sama seperti yang dilakukan pada es krimnya Charu tadi. Dan pada akhirnya, omset penjualan es krim pun naik sampai 3 kali lipat. Dan hal itu jelas membuat bapak pegawai berterima kasih pada Allen atas jasa yang telah diberikan olehnya. Allen pun merendah karena itu hanyalah hal kecil baginya. Namun Charu pun turut memujinya karena semua orang tadi yang terlihat sangat bahagia. Sebagai rasa terima kasih, si mbak pegawai berniat merekomendasikan dan memandu Allen dan Charu untuk rencana liburan mereka di hari kedua nanti. Setelah memberikan beberapa rekomendasi destinasi, Allen pun penasaran di saat si mbak pegawai yang menyebutkan bukit kediaman Fenrir berada. Di mana menurut Allen, ada keyakinan yang mengatakan orang yang melihat Fenrir konon akan mendapatkan keberuntungan. Meski biasanya Fenrir memang muncul di bukit itu, namun si mbak pegawai menyayangkannya karena musim perawatan anak yang mengakibatkan para induk Fenrir yang akan sangat jarang turun bukit. Sebagai gantinya, si mbak pegawai merekomendasikan kebun binatang sihir Yunoha kepada mereka berdua. Singkat cerita, di malam harinya, Allen pun terkejut karena paket pasutri itu rupanya juga menyediakan double bed untuk sepasang kekasih. Sementara itu, kedua biang kerok goblok ini terlihat menginap di kamar sebelah dan lagi menguping mereka berdua. Eruka dan Mia pun yakin dengan tidur satu ranjang seperti itu, pasti takkan mungkin tidak terjadi sesuatu. Meski sangat canggung, namun karena gak ada pilihan lain, Allen dan Charu pun mau gak mau harus tidur satu ranjang. Dan sedikit info aja nih ya, si mbak pegawai tadi memberitahukan bahwa kasur itu bukan sembarang kasur. Karena kasur itu bisa membuat penggunanya memimpikan sesuatu yang mereka inginkan. Di tengah mereka berdua yang sama-sama gak bisa tidur, Charu mengaku dirinya berharap supaya bisa memimpikan mendiang sang ibu. Demi bisa mewujudkannya, Allen meminta izin untuk merapalkan mantra sihir penidur ringan kepada dirinya. Tak lama setelah Charu terlelap, Allen yang hampir berpikiran kotor tentang betapa sempurnanya Charu di matanya, sontak hal itu membuatnya langsung merapalkan mantra penidur tingkat tinggi kepada dirinya sendiri. Di pagi harinya, Allen yang baru aja terbangun mendapati Charu yang menangis haru karena ternyata ia benar-benar bertemu dengan sang ibu di alam mimpinya. Ia juga mengaku bercerita banyak hal tentang Allen pada sang ibu. Rupanya, Allen pun turut masuk ke dalam mimpinya Charu dan menenangkan ibunya Charu dalam hati bahwa ia bisa tenang di alam sana karena dirinya akan selalu menjaga Charu selama hidupnya. Sementara itu, nampaknya si mbak pegawai yang masuk ke dalam kamarnya Eruka dan Mia karena sudah waktunya mereka untuk check out dari sana. Namun apa yang didapati oleh si mbak pegawai malah dua entitas gobloy yang masih terlelap akibat sihir Deadly Dawn-nya Allen sebelumnya. Dan berakhirlah alur cerita anime Konnyaku Hakisareta episode keempat sampai kelima. Buatin nanya episode ke-6-nya kapan, bakal gue gabung sama episode 7-nya di Jumat besok. Oke lah, kita langsung buka sesi baca komentar kayak biasanya aja. Komentar pertama datang dari Muhaimi. Bang, collab sama Abang Nime bisa nggak? Oh, komentarmu udah aku sampein ke beliau. Dan ya, bisa banget jawabannya. Jadi, musim depan nanti gua, Bang Ultra, Cak Movie, sama Abang Nime bakal ngadain collab bergilir. Semisal memungkinkan, maybe bakal berempat sekaligus.
Kalau nggak kisru sih. Komentar kedua datang dari Ica Kayang di video unboxing gua kemarin. Kayak bandar bakso borak. Apa iya? Bentar gua cek. Komentar berikutnya datang dari pertanyaan kayak gini. Kok suaranya beda? Bukan beda bre. Pas gua ngalur itu, kan ada teksnya. Nah, gua bisa ngatur penekanan, volume suara, mau itu kencang atau pelan, dan lain sebagainya. Misal kayak gini. Yoloha semuanya, scene berlanjut dengan memperlihatkan, dan lain-lain. Nah, kalau nggak pakai teks, mungkin bakal kayak gini. Halo guys, Wam2 di sini. Ya kan? Cuma intonasinya doang yang beda. So, gitu aja sih dari gua. Buat yang komen soal komentar yang tenggelam, silakan komen ulang di bawah. Karena gua lagi malas menyelam saking jauhnya. Sedangkan kalian yang jarang atau bahkan gak pernah komen di bawah, coba komen das sekali. Biar kita semua semakin dekat satu sama lain. By the way juga, maksud gua khusus para ciwi-ciwi ya. Mata nih. Oke lah, thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.